الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang telah berada di bulan yang disebut dengan bulan Sya'ban. Maka termasuk kemuliaan, keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban, yaitu adanya malam nisfu Sya'ban. Yang mana malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung. Bahkan para ulama menyebutkan tidak ada malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya, malam nisfu Sya'ban memiliki nama-nama yang banyak. Sampai-sampai Al-Imam Abul Khair At-Taliqani, beliau mengatakan malam nisfu Sya'ban memiliki 21 nama. Dan ulama sudah menjelaskan, setiap apapun yang memiliki banyak nama berarti menunjukkan atas kemuliaan sesuatu tersebut. Maka termasuk nama daripada malam nisfu Sya'ban, yang pertama, malam nisfu Sya'ban disebut dengan Lailatul Barakah, malam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Rujhan, malam unggulan. Begitu pula malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Begitu pula malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Idil Malaikah, malam hari raya untuk para malaikat. Maka perlu kita ketahui, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 hari raya, yaitu yang pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha, maka para malaikat pun juga memiliki 2 malam hari raya. Yaitu yang pertama malam Lailatul Qadar dan yang kedua malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Idil Malaikah, malam hari raya untuk para malaikat. Dan juga termasuk daripada nama malam nisfu Sya'ban disebut juga dengan Lailatul Qismah, malam pembagian. Di sini ulama menyebutkan karena memang di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki, membagi kemuliaan, atau juga Allah Subhanahu wa taala membagi ajal para manusia, membagi ajal umat manusia. Ya. Bahkan ulama menjelaskan riwayat-riwayat yang ada itu paling banyak menunjukkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban disebut dengan malam pembagian ajal manusia. Sebagaimana diriwayatkan, ya, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban dufi'a ila malakil maut sahifatan fayugalu lahu ikbit man fi hadhihi sahifah.
Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya apabila malam nisfu Sya'ban, maka malaikat maut, malaikat pencabut nyawa diberikan catatan. Kemudian dikatakan oleh malaikat tersebut, ikbit man fi hadhihi shahifah. Cabutlah nyawa nama-nama orang yang ada di dalam catatan tersebut. Kemudian disebutkan, fa innal abda la yaghrisul aghras wa yankihul azwaj wa yabni bunyan wa anna ismahu qad nusikha fil mauta. Dan sesungguhnya seorang hamba, yang mana hamba itu menanam tanaman, hamba tersebut menikahi perempuan atau membangun bangunan, akan tetapi nama hamba tersebut sudah tertulis di catatan orang-orang yang akan meninggal dunia. Ya. Wa ma yantadiru bihi malakul maut illa an yu'mara bihi wa yaqbidahu. Dan malaikat pencabut nyawa hanya menunggu perintah untuk mencabut nyawa orang tersebut, maka dicabutlah nyawa dari orang yang tertulis namanya di catatan tersebut. Di sini bisa kita fahami, para pemirsa rahimakumullah, bahwasanya malam nisfu Sya'ban, malam malaikat pencabut nyawa diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa nama-nama orang yang ada dalam catatan tersebut. Maka ulama mengatakan apabila catatan itu sudah diserahkan oleh malaikat, maka ketentuan-ketentuan Allah yang ada di dalam catatan tersebut tidak bisa diganti. Lain halnya apabila catatan itu belum diberikan oleh malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala bisa merubah, mengganti sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana amal daripada para salafun saleh radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka apabila datang malam nisfu Sya'ban, mereka berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan kerabatnya, berkumpul dengan santrinya untuk bersama-sama berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk amalan mereka di malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama, mereka membaca surat Yasin dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Kemudian setelah membaca surat Yasin, membaca doa nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, mereka membaca surat Yasin dengan niat supaya dijauhkan dari bala, bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, membaca Yasin dengan niat al-istighna anin nas, supaya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa nisfu Sya'ban. Itu amalan para salaf radhiyallahu taala anhum apabila datang malam nisfu Sya'ban. Dan termasuk para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama daripada malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Haya, malam kehidupan. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat hadis, ya, cocok sekali karena memang di malam nisfu Sya'ban kita diperintahkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Asfahani fit Targhib, rawa Al-Asfahani fit Targhib an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asfahani dalam Targhib dari sahabat Mu'adz
radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya layalil khams wajabat lahul jannah." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka berhak baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah mengatakan Lailatul Tarwiyah. Dan yang kedua, Lailatul Arafah. Yang ketiga, Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Dan yang keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Dan yang kelima, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Maka barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, maka Nabi SAW beliau mengatakan berhak baginya untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kemuliaan malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Ghufran, malam ampunan. Begitu pula disebut dengan Lailatul Shaq, malam sertifikasi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Bara'ah, malam pembebasan, tentunya pembebasan dari api neraka. Dan ini sesuai ya sebagaimana yang ditakhrij oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah daripada hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, faqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharajtu fa idza huwa fil baqi rafi'an tarfahu ila sama. Siti Aisyah menceritakan, suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Siti Aisyah terbangun dari tidurnya, melihat ternyata di sampingnya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Siti Aisyah menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Baqi, mengangkat pandangannya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Siti Aisyah, beliau mengatakan, "Akunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluhu." Wahai Aisyah, apakah kamu takut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan berbuat zalim kepadamu? Maka Siti Aisyah mengatakan, "Fakultu dhanantu ataita ba'dha nisaika." Ya Rasulullah, aku mengira engkau mendatangi istri-istrimu yang lain. Itu yang disampaikan Siti Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban di langit dunia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memberikan ampunannya lebih banyak daripada jumlah bulu kambing milik suku Kalbin. Perlu diketahui bahwasanya Bani Kalbin, sebagaimana dalam periwayatan para ulama, adalah suatu suku yang paling banyak memiliki domba, paling banyak memiliki kambing. Maka Rasul mengatakan, di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan mengampuni, ya, kepada orang-orang, tentunya
yang memohon, yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada jumlah rambut yang ada pada domba milik suku Kalbin. Ini menunjukkan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali banyak ampunannya kepada hamba-hambanya, tentunya bagi mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai dilewatkan malam nisfu Sya'ban, malam untuk kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah taqarrub bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidupkan malam nisfu Sya'ban untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada kemuliaan malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Ijabah. Malam dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai ya sebagaimana yang telah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, wa awwalu lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang ketiga, wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, wa lailatul qadar, malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima, wa lailata al-aidain. Ya. Dan 2 malam hari raya. Maka barang siapa yang berdoa di malam-malam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang yang memohon, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara kita yang memiliki hajat, kebutuhan-kebutuhan, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktunya di malam nisfu Sya'ban kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun keinginan kita insyaallah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwasannya di dalam malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh ampunan, malam yang penuh keberkahan, malam yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Akan tetapi di dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada beberapa golongan ya yang mana golongan tersebut tidak akan mendapatkan bagian di malam nisfu Sya'ban daripada rahmatnya Allah, ampunan Allah, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Termasuk yang pertama musyahin, orang yang saling bermusuhan. Maka orang yang saling bermusuhan, saling benci satu sama lain, ya, maka di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan, keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula syaribul khamr, orang yang meminum minuman keras. Zanin, orang yang berzina. Ya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Ini semua golongan-golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila mereka betul-betul di malam itu memohon kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji untuk tidak mengulangi daripada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Maka insya Allah ya, apabila mereka betul-betul bertobat kepada Allah,
betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mereka juga akan digolongkan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin di antara kita yang mungkin memiliki permusuhan, di antara kita yang memutus tali silaturahmi, di antara kita yang durhaka kepada orang tua, maka saatnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahmi yang telah putus, memaafkan sesama saudara kita dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijadikan hamba Allah yang bisa menghidupkan malam-malam yang mulia, terutama malam nisfu Sya'ban. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله